Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah sama-sama kita menyampaikan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan segala rahmat dan karunia-Nya, insya Allah semuanya kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat dari beliau di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita sama-sama untuk melanjutkan penyampaian ringkasan tafsir ayat-ayat Al-Quran yang merujuk kepada kitab tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka. Pada minggu yang lalu kita telah menyampaikan ringkasan tafsir dengan tema yang ke-20, yaitu Quran benar-benar wahyu Allah, bukan perkataan penyair dan tukang tenung. Dengan suratnya, surat Al-Haqqah ayat 38 sampai ayat 43. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan masih dalam subbagian kedua, yaitu Quran diturunkan oleh Allah dalam bahasa ibu Rasulullah, dengan temanya ke-21, yaitu Quran diwahyukan Allah perantaraan malaikat. Surat Asy-Syura ayat 51 sampai ayat 53. Tema ini diambil dari buku Membaca Quran, himpunan ayat-ayat pilihan untuk pendidikan budi pekerti, yang disusun oleh Insinyur Asnawi Hasan MLC, Laksma TNI Purnawirawan. Allah berfirman pada surat Asy-Syura di pangkal ayat 51. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li basharin ayyukallimahullah illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasula fayuhiya bi'idnihi ma yasha. Artinya, dan tidaklah terdapat bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia, kecuali dengan wahyu atau dari belakang dinding, atau dikirimnya utusan lalu dia mewahyukan dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Ayat ini menjelaskan bahwa tidaklah ada manusia yang diajak bercakap-cakap oleh Tuhan dengan berhadapan muka, dengan Tuhan menyatakan diri kepada yang diajaknya bercakap itu. Yang ada
hanya salah satu dari 3 cara. Yang pertama, wahyu itu yang sendiri datang langsung, di antaranya dengan mimpi yang benar. Sebagai mimpi Nabi Ibrahim menyembelih putranya Ismail, mimpi Nabi Yusuf dengan 11 bintang matahari dan bulan menyembah dia, atau mimpi Nabi Muhammad SAW akan masuk ke Mekah dengan aman. Yang kedua, memang diajak bercakap-cakap, tetapi dari belakang dinding. Nabi yang diajak bercakap di belakang dinding ini ialah Nabi Musa, sehingga beliau disebut kalim Allah. Artinya yang diajak bercakap oleh Allah. Kemudian yang ketiga ialah Nabi kita Muhammad SAW tatkala Mi'raj. Namun kepada kedua beliau Allah tidaklah menampakkan dirinya juga. Tatkala Tuhan Allah telah mengajak Musa bercakap-cakap dari balik dinding, Musa memberanikan diri lalu memohon hendak melihat Tuhan. Di surat Al-A'raf ayat 153 itu dikatakan, yang artinya, "Ya Tuhanku, tunjukkanlah dirimu kepadaku, supaya aku lihat engkau." Tuhan bersabda, "Engkau sekali-kali tidak dapat melihat aku." Lalu Tuhan menyinarkan dirinya kepada gunung, maka hancurlah gunung itu. Maka melihat keadaan yang dahsyat, Musa jatuh pingsan, dan setelah sadar dia memohon ampun dan mengakuilah bahwa dialah orang yang pertama beriman. Adapun Nabi Muhammad SAW diajak bercakap-cakap juga oleh Tuhan seketika Mi'raj sebagai Musa juga. Setelah pulang ke bumi, sahabat Abu Dzar bertanya kepada Nabi Muhammad, "Adakah beliau melihat Tuhan?" Beliau menjawab, "Cahaya belaka. Bagaimana aku akan dapat melihatnya?" Kedua, Rasul besar itulah yang diajak bercakap di belakang dinding atau tabir atau tirai itu. Nabi Muhammad SAW melihat tabir dari cahaya. Nabi Musa pingsan melihat pernyataan kuasa Allah di gunung. Adapun cara lain ialah dikirimnya utusan. Lalu utusan itu mewahyukan dengan izinnya apa yang dia hendaki. Itulah cara turunnya wahyu yang biasa. Utusan yang dikirim membawa wahyu itu ialah malaikat Jibril alaihissalam. Dan di ujung ayat 51 itu dikatakan, sesungguhnya dia adalah maha tinggi, maha bijaksana. Innahu aliyun hakim. Lantaran sifat-sifatnya al-ali itu, maka hanya 2 rasul yang diperkenankan bercakap dengan dia. Itu pun di belakang tabir. Dan yang seorang pingsan. Oleh sebab itu, ada guru-guru ilmu kebatinan bertemu dengan Tuhan. Yang akan percaya itu hanyalah orang-orang yang bodohnya lebih sedikit saja dari gurunya itu. Ayat selanjutnya, pangkal ayat 52, Allah berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina
ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Artinya, dan demikianlah kami wahyukan kepada engkau satu roh dari perintah kami, padahal tidaklah engkau tahu apa yang kitab dan tidak yang iman. Wahyu ilahi dijelaskan di pangkal ayat ini adalah roh. Tegasnya roh dari roh. Karena kalau hidup kita ini hanya dengan roh ini saja, nafas yang turun naik itu sama saja dengan mati. Wahyu adalah untuk menjiwai roh dan menghidupkan hati, dan roh menjiwai badan. Roh sama dengan mati kalau tidak ada makrifat, tauhid, muhibah, dan ibadat serta iman. Sebelum roh wahyu datang, Nabi sendiri pun belum tahu apa yang kitab dan apa yang iman. Wahyulah yang memberi roh itu. Dijelaskan lagi oleh Tuhan, tetapi kami jadikan dia nur, yang kami beri petunjuk dengan dia barang siapa yang kami kehendaki daripada hamba-hamba kami. Yaitu lanjutan ayat yang ke-52, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Maka selain dia sebagai roh yang memberikan yang sejati bagi jiwa, dia pun nur, cahaya yang memberi sinar bagi hidup ini. Lalu diangkat Nabi Muhammad SAW menjadi pemimpinnya, yaitu di ujung ayat yang ke-52. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Artinya, dan sesungguhnya engkau akan memimpin kepada jalan yang lurus itu. Apakah jalan yang lurus itu? Ayat selanjutnya, yaitu ayat yang ke-53. Syiratillahil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ala ilallahi tasirul umur. Artinya, yaitu jalan Allah yang kepunyaannya lah apa yang ada di bumi. Ketahuilah, kepada Allah lah akan sampai segala urusan. Setiap rakaat kita salat, kita memohon kepada Tuhan agar ditunjuki jalan itu di bawah bimbingan Nabi Muhammad SAW. Nah, demikianlah ringkasan tafsir surat Asy-Syura ayat 51 sampai 53 yang mengacu kepada kitab tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka. Atas segala perhatiannya diucapkan ribuan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaannya. Dengan ringkasan tafsir ini dapatlah kita lebih meyakinkan bahwa Quran itu benar-benar diwahyukan oleh Allah dengan perantaraan malaikat, yaitu malaikat Jibril. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.